Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-8, kebijaksanaan untuk hidup benar. Sahabat petang, ayat hafalan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Seperti yang telah kita lihat, kasih karunia Allah menyediakan pengampunan dosa, dan itu menciptakan hati yang baru dalam diri pendosa yang bertobat, yang sekarang hidup oleh iman. Firman Tuhan juga menyediakan petunjuk untuk hidup benar. Memelihara hukum Allah sama sekali bukan ketaatan pada peraturan secara legalistik, tetapi hidup dalam hubungan yang intim dengan Allah, hidup yang penuh dengan berkat. Namun, kehidupan orang benar bukan tanpa godaan. Kadang-kadang orang benar dapat tergoda oleh sifat licik dosa dan bahkan jatuh ke dalam pencobaan itu. Tuhan mengizinkan saat-saat ujian untuk membiarkan kesetiaan atau ketidaksetiaan anak-anaknya terungkap dengan jelas. Jika anak-anak Allah mengindahkan petunjuk dan teguran Allah, iman mereka akan dimurnikan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan diperkuat. Kebijaksanaan untuk hidup benar diperoleh melalui dinamika hidup bersama Tuhan di tengah pencobaan dan tantangan. Jadi, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghitung hari-hari kita sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana, mencerminkan komitmen yang berkelanjutan untuk berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah kita mendefinisikan kebijaksanaan? Sebuah kamus modern mendefinisikan kebijaksanaan sebagai kumpulan pengetahuan dan prinsip yang berkembang dalam masyarakat atau periode tertentu. Kebijaksanaan juga berkaitan dengan kesadaran suatu tindakan atau keputusan. Kita juga menggunakan hikmat untuk mengartikan kualitas memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penilaian yang baik. Oxford Language Dictionary. Kebijaksanaan berhubungan dengan pengetahuan, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Saat kita bertemu seseorang dengan pengetahuan luas di bidang sains atau sastra tertentu, kita menyebutnya bijak. Kebijaksanaan dalam pemahaman umum kita saat ini sering mengacu pada memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang khusus. Bagi sebagian orang, kebijaksanaan meliputi pengetahuan rahasia dan kemampuan untuk menguraikan misteri atau mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Pekan ini, kita akan membahas apa itu hikmat dari perspektif Alkitab. Pelajaran kita tidak hanya akan menetapkan kebijaksanaan menurut kitab suci, namun akan berusaha menyaring prinsip-prinsip hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Lagi pula, apakah hikmat menurut Alkitab jika bukan pengetahuan praktis dan perbedaan untuk hidup setiap hari menurut ajaran Kristus? Tujuan dari pelajaran kita adalah untuk memahami dan menerapkan kebijaksanaan Alkitabiah ini dalam hidup kita. Saudaraku, sepanjang minggu yang akan kita lewati ini, kita kembali akan meneruskan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada minggu ini kita akan banyak berbicara mengenai kebijaksanaan. Bagaimana caranya kita dapat mempraktekkan akan kebijaksanaan untuk kita dapat memperoleh kehidupan yang benar. Kita akan melihat bagaimana peran dari kebijaksanaan ini dapat memberikan implikasi yang positif bagi kehidupan kerohanian kita ketika kita melewati akan kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana konsep dalam hati, aku menyimpan janji Tuhan, dapat tercermin di dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran kitab Mazmur? Bagaimanakah kita dapat menyimpan akan janji-janji Tuhan di dalam hati kita? Apakah yang dimaksudkan dengan ajarlah kami menghitung hari-hari kami menurut pandangan kitab Mazmur? Dan bagaimanakah hal itu dapat membentuk pemahaman kita tentang waktu dan kehidupan kita di dunia ini? Dalam konteks kitab Mazmur, bagaimanakah ujian Tuhan dijelaskan dan bagaimanakah manusia dapat menghadapinya dengan iman? Apakah beda cobaan dan ujian? Apakah ketika Tuhan memberikan ujian kepada manusia, apakah itu didasarkan oleh karena kasih atau sebaliknya? Bagaimanakah tipu daya dari jalan yang jahat diilustrasikan dalam kitab Mazmur dan apa nasihatnya untuk menghindari jalan yang jahat ini? Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang jahat dan bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa jalan yang sementara kita tempuh di dunia ini merupakan suatu hal yang jahat? Bagaimanakah konsep berkat-berkat hidup benar dijelaskan dalam kitab Mazmur dan apa dampaknya terhadap kehidupan orang yang hidup dengan benar? Apa sajakah berkat-berkat yang dapat diperoleh bagi umat-umat Tuhan yang hidup selaras dengan perintah-perintah Tuhan? Apakah terdapat petunjuk dalam kitab Mazmur tentang cara menyimpan janji Tuhan di dalam hati dan menghidupkan iman sehari-hari? Bagaimanakah kitab Mazmur mengajarkan umat Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan penuh arti dan kesadaran akan kebersamaan dengan Tuhan?
Bagaimanakah manusia dapat mengidentifikasi ataupun mengetahui bahkan mengatasi tipu daya dari jalan yang jahat sebagaimana diilustrasikan dalam kitab Mazmur? Dan dalam pandangan kitab Mazmur, bagaimanakah berkat hidup benar dapat mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama? Bagaimanakah firman Tuhan dapat menjadi sumber kesenangan seseorang dan bukan hanya suatu pengajaran? Bagaimanakah diisi dengan firman Allah berhubungan dengan tinggal di dalam Yesus Kristus, firman itu? Dan apakah yang akan terjadi ketika manusia secara sadar dan terus-menerus menolak akan ajaran Tuhan? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari saudaraku, saya mengajak kembali kepada saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari, sehingga kita akan terus memperoleh manfaatnya, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.